Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Hidayati selaku moderator presentasi pada pertemuan kali ini yang berjudul Bisnis Elektronik dan Kerjasama Global. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Reza Junior, yang kedua Muhammad Ahmad Hafidz, dan yang ketiga Masin Dafa. Pemaparan slide selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Ahmad Hafidz, yaitu proses bisnis dan sistem informasi. Saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Proses bisnis dan sistem informasi. Proses bisnis adalah kumpulan kegiatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Kegiatan ini didukung oleh aliran material, informasi, dan pengetahuan dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses bisnis. Proses bisnis ada 3. Yang pertama, proses manajemen, yaitu sebuah proses yang mengendalikan operasional sebuah sistem. Kemudian, yang kedua, proses operasional, merupakan sebuah proses yang mempunyai bisnis inti dan meliputi aliran nilai utama. Yang ketiga, yang terakhir, proses pendukung, merupakan pendukung proses inti. Terima kasih. Baik, terima kasih. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Salsabila Hidayati, saya sendiri, yaitu jenis-jenis sistem informasi. Yang pertama, sistem-sistem untuk kelompok manajemen yang berbeda. Yang kedua, sistem untuk membuat perusahaan saling terhubung. Dan yang ketiga, e-business, e-commerce, dan e-government. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Dan yang pertama, sistem-sistem untuk kelompok manajemen yang berbeda. Terdapat 2, yaitu sistem pemrosesan transaksi dan intelijen bisnis. Sistem pemrosesan transaksi. Sistem komputerisasi yang mengoperasikan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk melakukan bisnis, seperti entry pesanan penjualan, pemesanan hotel, penggajian karyawan, dan pengiriman. Intelijen bisnis. Istilah terkini mengenai data dan perangkat lunak untuk mengorganisasi, menganalisis, dan menyediakan akses data untuk membantu para manajer dan pengguna lain dalam suatu perusahaan dalam membuat keputusan lebih berdasarkan informasi. Jenis-jenis sistem informasi intelijen bisnis untuk mendukung lebih banyak pengambilan keputusan tanpa pengulangan. Yang terdapat 2, yaitu sistem pendukung keputusan dan sistem pendukung eksekutif. Sistem yang berfokus pada masalah-masalah yang unik dan cepat berubah, yang bersedia dalam mencapai atau menghasilkan suatu solusi yang belum dibuka sebelumnya secara keseluruhan. Sistem pendukung eksekutif, yaitu sistem mana yang membantu manajemen senior dalam mewujudkan keputusan-keputusan yang telah dibuat. Dan yang kedua, sistem-sistem untuk membuat perusahaan saling terhubung. Terdapat aplikasi perusahaan, serta internet dan extranet. Aplikasi perusahaan terdapat 4, yaitu sistem perusahaan, sistem manajemen rantai pasokan atau supply chain management, yang ketiga sistem manajemen hubungan pelanggan atau customer management system, dan yang keempat sistem manajemen pengetahuan. Sini saya akan jelaskan satu persatu aplikasi perusahaan. Pertama, sistem perusahaan, sistem yang digunakan untuk mengintegrasikan proses bisnis pada area manufaktur dan produksi, keuangan dan akuntansi, penjualan dan penawaran, serta sumber daya manusia ke dalam sebuah sistem perangkat lunak tunggal. Yang kedua, sistem manajemen rantai pasokan atau supply chain management, di mana sistem yang digunakan untuk mengolah hubungan perusahaan dengan pemasok. Yang ketiga, sistem manajemen hubungan pelanggan, di mana sistem yang digunakan untuk menyediakan informasi guna mengkoordinasikan seluruh proses bisnis yang berhubungan dengan pelanggan di bidang penjualan, pemasaran, serta pelayanan untuk mengoptimalisasikan pendapatan, kepuasan pelanggan, serta mempertahankan pelanggan. Dan yang terakhir, sistem manajemen pengetahuan, di mana sistem yang digunakan untuk mengumpulkan seluruh pengetahuan dan pengalaman yang berhubungan dengan perusahaan, serta membuat pengetahuan dan pengalaman tersedia dimanapun dan kapanpun pada saat dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja proses bisnis dan peningkatan kualitas pengambilan keputusan oleh pihak manajemen. Dan yang B, intranet dan extranet. Intranet adalah situs web internal perusahaan yang hanya dapat diakses oleh karyawannya saja. Extranet adalah situs web perusahaan yang dapat diakses oleh vendor dan pemasok yang memiliki wewenang dan biasanya digunakan untuk mengkoordinasikan pengiriman persediaan ke fasilitas produksi perusahaan. Yang ketiga, e-business, e-commerce, dan e-government.
bisnis biasanya yang disebut bisnis elektronik, biasanya mengacu pada penggunaan teknologi digital dan internet untuk menjelaskan proses-proses utama dalam suatu perusahaan. Yang kedua, e-commerce. E-commerce bagian dari bisnis yang berhubungan dengan kegiatan jual beli barang atau jasa melalui internet. E-commerce juga meliputi aktivitas yang mendukung transaksi tersebut seperti periklanan, pemasaran, dukungan konsumen, keamanan, pengiriman, dan pembayaran. Dan terakhir, e-government. E-government mengacu pada penggunaan teknologi aplikasi jaringan dan internet untuk memungkinkan pemerintah terkait lainnya secara digital. Terima kasih. Slide selanjutnya akan dipaparkan oleh Reza Dwi Junior, yaitu sistem untuk kolaborasi dan bisnis jejaring. Saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sistem untuk kolaborasi dan bisnis jaring sosial. Sistem informasi ini tidak dapat membuat keputusan, merekrut atau memecat karyawan, menandatangani kontrak, menyetujui kesepakatan, serta menyesuaikan harga barang di pasaran. Sebagai tambahan terhadap sistem-sistem yang telah kita jelaskan, organisasi bisnis memerlukan sistem khusus untuk mendukung kerjasama dan kerja tim. Sistem untuk kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Apa yang dimaksud bisnis jejaring sosial? Kini, banyak perusahaan yang meningkatkan kolaborasi dengan memanfaatkan bisnis jejaring sosial yang menggunakan platform jejaring sosial mengikuti Facebook, Twitter, dan perangkat sosial yang terdapat dalam perusahaan untuk berhubungan dengan karyawan, pelanggan, serta pemasok. Tujuan dari bisnis jejaring sosial ini adalah untuk memperdalam interaksi dengan kelompok-kelompok dari dalam dan luar perusahaan guna memperlancar dan memperbaiki pendistribusian informasi, inovasi, dan pengambilan keputusan. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Indafa, yaitu keuntungan dari kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Saya persilakan, terima kasih. Baik, terima kasih. Keuntungan dari kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Yang pertama, produktivitas. Apabila orang berinteraksi dan bekerja sama, maka mereka mampu mendapat pengetahuan dan dapat menyelesaikan masalah lebih cepat. Yang kedua, kualitas. Orang-orang yang bekerja secara kolaboratif dapat saling mengoreksi kesalahan lebih cepat dibanding orang yang bekerja sendiri. Yang ketiga, inovasi. Orang-orang yang bekerja secara bersama dapat mendatangkan ide yang lebih inovatif tentang produk, layanan, serta administrasi. Yang keempat, customer service. Orang yang bekerja bersama-sama menggunakan perangkat kolaborasi dan jejaring sosial dapat menyelesaikan masalah dan keluhan pelanggan lebih cepat dan efektif. Yang kelima, kinerja keuangan. Sebagai hasil dari semua hal yang disebutkan sebelumnya, perusahaan yang berkolaboratif memiliki penjualan, pertumbuhan, dan kinerja keuangan yang lebih unggul. Slide selanjutnya. Perangkat dan teknologi untuk kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. 1. Surel dan pesan instan. 2. Wiki. 3. Virtual world. 4. Platform kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. 5. Virtual meeting system. 6. Google Apps. 7. Microsoft SharePoint. Lotus Notes. Dan yang terakhir, sistem informasi dalam bisnis. 1. Meningkatkan produktivitas serta penghematan dalam hal biaya di dalam organisasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia dikarenakan unit sistem kerja akan lebih terkoordinasi serta sistematis. Yang ketiga, mempermudah pihak manajemen dalam melakukan pengawasan, perencanaan, pengarahan, serta pendelegasian kinerja pada suatu departemen yang mempunyai koordinasi dan hubungan. Yang keempat dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi serta efektivitas data yang lebih real time dan akurat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya selaku moderator pada presentasi kali ini, saya mengucapkan mohon maaf apabila salah kata dalam penyampaian saya dan teman-teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.